Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti jajaran menterinya perihal pembahasan kebijakan harga bahan bakar minyak. Jajaran menteri diminta untuk memperdalam bantuan sosial sebagai bantalan daya beli masyarakat jika harga BBM harus dinaikkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saat ini pemerintah masih membahas secara rinci kebijakan terkait sejumlah opsi dan skenario agar ketika kebijakan harga BBM diterbitkan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Kenaikan harga BBM memang seperti si malakama bagi Indonesia. Jika harga BBM harus dinaikkan, daya beli masyarakat bisa tergerus. Namun, jika harganya terus ditahan, dompet negara bisa jebol. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan 502 triliun rupiah akan habis untuk kompensasi dan subsidi energi. Angka itu bahkan diprediksi akan membengkak hingga 700 triliun rupiah jika pemerintah tak segera menaikkan harga BBM. Jumlah yang fantastis itu bahkan melebihi anggaran pendidikan yang wajib dialokasikan 20% dari APBN. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan saat ini memang situasi tidak mudah. Kuota BBM jenis Pertalite dan subsidi solar diperkirakan habis dalam waktu 2 bulan ke depan. Selain itu, ada faktor pelemahan nilai tukar rupiah. Pergerakan kurs menjadi penting karena Indonesia adalah negara net importir minyak. Anggaran pembangunan tol Trans Sumatera membengkak. Anggaran yang sebelumnya dipatok 547 triliun rupiah kini naik menjadi 572 triliun rupiah. Kenaikan ini diakibatkan dua hal, yakni perubahan jadwal pembangunan dan penggunaan sistem DED atau Detail Engineering Design. Meski demikian, perkiraan biaya diklaim akan lebih akurat dengan pembiayaan yang tidak sedikit. Utama Karya selaku pelaksana proyek sebenarnya dapat saja mencari alternatif pembiayaan. Namun, Internal Rate of Return (IRR) yang rendah membuat Hutama Karya harus ekstra kreatif dalam mencari pembiayaan. Diketahui dari 13 ruas yang sudah rampung, IRR proyek hanya berada di kisaran 3 hingga 12%, sedangkan baru 6 proyek yang internal rate of return-nya di atas 10%. Nantinya, selain instrumen penyertaan modal negara yang diambil dari APBN, Hutama Karya bisa saja menyertakan instrumen lain dalam modal mereka, yakni instrumen penjaminan, dukungan konstruksi, dan berbagai fitur lain yang berkaitan demi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Para pensiunan pegawai negeri sipil harus bersiap-siap jika uang pensiunannya berubah, karena pemerintah tengah mengotak-atik skema pensiunan PNS. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan Kementerian Keuangan masih menghitung skema pensiunan PNS, namun Kementerian Keuangan berencana untuk menyusun penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, skema pensiunan PNS saat ini adalah pay as you go, di mana dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen ditambah dana dari APBN. Hal tersebut akan menimbulkan risiko jangka panjang, lantaran dana pensiun PNS akan dibayarkan secara terus-menerus bahkan ketika pegawai tersebut sudah meninggal dunia. Sebelumnya, Dirjen Anggaran Isa Rahmatarwata menyatakan, estimasi hingga akhir 2021 dana yang ditanggung negara menembus 2.800 triliun rupiah, terdiri dari pemerintah pusat 900 triliun dan pemerintah daerah 1.900 triliun rupiah. Pemerintah berencana akan mengubah skema tersebut menjadi iuran pasti. Dengan skema tersebut, uang pensiunan yang diterima PNS jauh lebih besar karena diambil dari persentase take home pay yang jumlahnya lebih besar. Pembayaran juga nanti akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Bank Sentral Korea Selatan BOK kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 2,5%. Dengan keputusan tersebut, BOK sudah 7 kali menaikkan suku bunga terhitung sejak semester 2 tahun 2021. Dalam pengumuman kebijakan moneternya, BOK mengerek suku bunganya sebesar 25 basis poin. Ini menjadikan suku bunga BOK berada pada level tertingginya sejak 7 tahun terakhir. Dalam 7 kali kenaikan, total BOK sudah menaikkan suku bunga 200 basis poin. Inflasi yang tinggi menjadi alasan BOK sangat agresif dalam menaikkan suku bunga mereka. Tercatat, laju inflasi pada Juli tumbuh 6,3% secara tahunan dan menjadi yang tertinggi sejak 1998. Selain itu, nilai tukar won terus mengalami kemerosotan. Bahkan sepanjang tahun ini, won terperosok hingga 12% yang menjadikannya berada pada level terlemah sepanjang 24 tahun terakhir. Jerman akan melewati musim dingin tahun ini dengan suasana lebih gelap dan lebih dingin dari biasanya.
Mulai 1 September, pemerintah bakal memangkas aliran listrik di gedung-gedung publik dan penerangan jalan. Bangunan dan monumen tidak akan lagi diterangi. Pemanas kolam renang pribadi juga dilarang. Pengecualian dilakukan bagi lembaga sosial seperti rumah sakit. Pemanas diizinkan aktif hingga maksimum 19 derajat Celcius. Namun, pemanas di koridor dan serambi harus dimatikan. Pemerintah juga akan memprioritaskan transportasi energi melalui jaringan kereta api. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga cadangan gas negara akibat pemangkasan aliran gas oleh raksasa gas Rusia Gazprom sebesar 20%. Pemerintah berharap pembatasan listrik ini dapat mengurangi penggunaan gas sekitar 2%. Seretnya pasokan gas dari Rusia membuat harga listrik di Eropa meningkat tajam. Saat ini, harga listrik di Eropa setara dengan $1.000 Amerika per barel minyak. Sementara harga gas turut menyentuh rekor tertinggi yakni €278 per megawatt hour.